Agama Islam dari tanah Arab memang adalah agama yang sering meniru atau mencontek kepercayaan-kepercayaan atau keyakinan-keyakinan sebelumnya. Jika tentang kata Allah yang di Arab dijadikan nama Tuhan, begitu katanya ya, sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa. Allah itu artinya getaran ya. Bahkan nama bangsa Arab sendiri juga berasal dari Jawa. Arabi ya, sekarang menjadi Saudi Arabia ya. Arabi itu dari kata anane rabi ya, atau adanya kawin mawin ya. Jadi ini sebutan bagi bangsa yang doyan kawin, bangsa Arab. Nah, bangsa Arab ini ketika membuat suatu konsep tentang Tuhan, konsep tentang agama, doktrin-doktrin, ini banyak meniru dari agama-agama sebelumnya. Selain meniru tentang kata Allah dalam bahasa Jawa yang artinya adalah getaran, vibrasi yang meliputi segala sesuatu. Maka kalau Anda baca di dalam surat di Al-Quran dikatakan Allah adalah zat yang maha meliputi segala sesuatu. Ya, jadi yang disebut sebagai Allah ini sebenarnya adalah vibrasi atau getaran. Energi, vibrasi, getaran yang meliputi segala sesuatu. Ditulis dalam surat An-Nisa ayat 126. Allah maha meliputi segala sesuatu. Surat Fusilat ayat 54 juga. Allah adalah zat yang maha meliputi segala sesuatu. Tapi sebagaimana tertulis juga di dalam surat ke-9 ayat 97, surat At-Taubah ayat 97, bahwa bangsa Arab adalah bangsa paling kafir dan munafik. Allah mengingatkan melaknat orang Arab. Jadi asaddu kufran itu artinya baik kafir. Itu kira-kira begitu. Asaddu kufran wa nifaq. Baik kafir dan munafik. Baik kafir, baik munafik. Nah, maka ketika kebenaran ini disampaikan kepada bangsa paling kafir dan munafik, akhirnya dirubah-rubah. Allah dalam bahasa Jawa yang artinya adalah getaran vibrasi, ketika sampai di Arab dijadiin, oh ini Allah, nama Tuhan yang maha kuasa. Kira-kira begitu. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu juga tentang, ini patut dicurigai, suatu tradisi budaya di dalam agama dari tanah Arab, cerita tentang Isra Mi'raj. Nah ternyata dalam penelitian, cerita tentang Isra Mi'raj dari orang-orang Arab ini kok 11-12 ya, dengan kisah dalam agama Zoroaster, agama yang jauh ada sebelum adanya agama Islam dari tanah Arab. Nah, perihal soal kecanggihannya dalam contek-mencontek ya, agama satu dari tanah Arab ini memang juaranya ya, sudah tidak perlu diragukan lagi. Ahlinya contek-mencontek. Oke, kita simak ya. Benarkah kisah Isra Mi'raj adalah suatu cerita yang atau dongeng ya, yang meniru dari agama Zoroaster yang jauh ada ribuan tahun sebelum ada agama Islam dari tanah Arab? Oke, kita simak aja. Demikian videonya. Kisah Isra Mi'raj itu ada kesamaan dengan kisah perjalanan malam dalam agama Zoroaster. Apakah kisah Isra Mi'raj dalam Islam itu plagiasi atau kopas dari kisah Zoroaster? Nah, agama Zoroaster ini berkembang di Persia, Iran sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, jauh sebelum Islam. Nah, dalam agama Zoroaster itu ada kisah perjalanan spiritual Arda-Firas ke langit selama 7 hari bertemu dengan Tuhan Ahura Mazda. Nah, rentetan kisahnya itu mirip dengan kisah Isra Mi'raj-nya Nabi Muhammad. Coba perhatikan tabel ini. Nah, dalam Zoroaster, sebelum Arda-Firas berangkat, dia itu minum anggur dan obat. Sedangkan dalam Islam, Nabi minum susu dan menolak anggur. Terus, dalam Zoroaster, naik ke langitnya dengan barak, kurda surgawi. Selama 7 hari, bertemu Daina dan menyeberangi jembatan Chifan. Sedangkan dalam Islam, Nabi naik buraq, kuda surgawi, ditemani malaikat Jibril, menuju langit ke-7 dan peristiwanya terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Nah, di langit, Arda-Firas bertemu dengan orang-orang suci, sedangkan Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Kemudian bersama Sros dan Adar, 2 malaikat, Arda-Firas dibawa ke surga dan neraka dan melihat para penghuninya.
Nah, sedangkan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril itu dibawa ke surga dan neraka dan juga melihat para penghuninya. Setelah sampai di tempat tertinggi, Ardafiras itu bertemu Ahura Mazda, Tuhannya agama Zoroaster, dalam wujud cahaya, dan dia hanya mendengarkan suara. Sedangkan Nabi pas nyampe di Siratul Muntaha itu melihat Allah dan berdialog langsung dengan Allah. Kemudian Tuhannya Ahura Mazda itu meneguhkan agama Zoroaster sebagai agama sejati satu-satunya, sehingga wajib melaksanakan gata, sholat 5 waktu. Nah, sedangkan Nabi itu diberikan perintah sholat 5 kali sehari, lalu menjadi 5 kali sehari, setelah bolak-balik 9 kali menawar atas saran Nabi Musa. Nah, kisah perjalanan versi Zoroaster ini terdapat dalam kitab Ardafiras yang disusun pada abad ke-9 Masehi. Sedangkan kisah Isra Mi'raj itu tertulis dengan jelas dan lengkap di kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari dan Muslim, di situ panjang ceritanya, dan juga dalam sirah biografi Nabi. Semuanya ditulis pada abad yang ke-9 Masehi. Sedangkan dalam Quran sendiri, kisah Isra Mi'raj itu nggak ada penjelasan seperti yang kita kenal sekarang. Hanya saja kaum muslim itu sering mengaitkan beberapa surat dengan kisah ini. Meskipun Al-Quran nggak menyebutkan kisah ini dengan jelas dan nggak menyebutkan korelasi kisah ini dengan Nabi Muhammad secara langsung. Nah, jika membandingkan tradisi tertulis, dua kisah ini, kisah Zoroaster dan Islam ini, punya waktu dokumentasi tertulis yang mirip, yaitu sama-sama tertulis di abad yang ke-9 Masehi. Namun penyampaian lisan, tradisi lisannya di Zoroaster itu lebih tua, lebih dahulu dari narasi Isra Mi'raj yang ada dalam Islam. Jadi pertanyaannya, apakah kisah Isra Mi'raj yang ada dalam Islam itu plagiasi atau kopas dari kisah Zoroaster?